Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika dengan NIM 55542200007 dari kelas 2A, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang hukum perjanjian atau kontrak. Pengertian pengaturan asas-asas dalam perjanjian atau kontrak. Sistem terbuka atau open system artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas hukum kontrak. Ada 5 asas hukum kontrak. Yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian. 2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun. 3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. Dan yang keempat, menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Yang kedua yaitu ada asas konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu asas Pacta Sunt Servanda. Asas Pacta Sunt Servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas Pacta Sunt Servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas Pacta Sunt Servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Yang keempat yaitu asas iktikat baik atau good troth. Asas iktikat baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Asas iktikat merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari para pihak.
Asas iktikat baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikat baik nisbi dan iktikat baik mutlak. Pada iktikat baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikat baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan. Dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan. Penilaian tidak memihak, menurut norma-norma yang objektif. Yang kelima yaitu asas kepribadian atau personalitas. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi, pada umumnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, pasal 1340 KUH Perdata berbunyi, perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Di samping kelima asas itu, di dalam lokarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1985, telah berhasil dirumuskan 18 asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Bentuk perjanjian atau kontrak prestasi. Prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan dengan debitur. Prestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi itu minimal telah dilakukannya sebanyak 3 kali oleh kreditur. Apabila somasi tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur prestasi atau tidak. Akibat adanya prestasi, yang pertama, perikatan tetap ada. Yang kedua, debitur membayar ganti rugi kepada kreditur. Yang ketiga, beban risiko beralih untuk kerugian debitur. Dan yang keempat, kreditur dapat bebas kewajiban. Penyusunan perjanjian atau kontrak. Yang pertama yaitu tahap penyusun. Pada tahap ini, pertama dilakukan yaitu pembuatan draft pertama yang meliputi pada umumnya yaitu terdapat judul kontrak, pembukaan, pihak-pihak dalam kontrak, racital, isi kontrak, dan penutup. Di USA sendiri terdapat yang pertama yaitu part radikal, yang kedua consideration, yang ketiga warranties and representation, yang keempat risk allocation, yang kelima condition, yang keenam dates and term, yang ketujuh boilerplate, yang kedelapan signature. Tahap yang kedua yaitu saling menukar draft kontrak. Yang ketiga, jika perlu diadakan revisi. Yang keempat, melakukan penyelesaian akhir. Dan yang kelima, penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak. Selanjutnya yaitu pra penyusun perjanjian atau kontrak. Terdiri dari identifikasi para pihak. Yang kedua, penelitian awal aspek terkait. Yang ketiga, pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU. Dan yang keempat, negosiasi.
Hapusnya perjanjian atau kontrak. Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang suatu hal. Dalam rancangan undang-undang, kontrak telah ditentukan tentang berakhirnya kontrak. Pengakhiran kontrak dalam rancangan itu diatur dalam pasal 731 sampai dengan pasal 735. Ada 5 hal yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu yang pertama, hak untuk mengakhiri kontrak. Yang kedua, pemberitahuan pengakhiran. Yang ketiga, ketidakpelaksanaan yang sudah diantisipasi. Yang keempat, jaminan yang memadai dari ketidakpelaksanaan tersebut. Dan yang kelima, pengaruh dari pengakhiran secara umum. Berakhir kontrak dapat digolongkan menjadi 12 macam, yaitu dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berakhirnya kontrak dapat digolongkan menjadi 12 macam. Yang pertama yaitu pembayaran, yang kedua inovasi atau pembaruan utang, yang ketiga kompensasi, yang keempat konfusio atau percampuran utang, yang kelima pembebasan utang, yang keenam kebatalan atau pembatalan, yang ketujuh berlaku syarat batal, yang kedelapan jangka waktu kontrak telah berakhir, 9 dilaksanakannya objek perjanjian, 10 kesepakatan kedua belah pihak, ke-11 pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak, dan yang ke-12 yaitu adanya putusan pengadilan. Dalam praktiknya dikenal pula cara berakhirnya kontrak. Yang pertama yaitu karena jangka waktunya yang berakhir. Yang kedua, dilaksanakan objek perjanjian. Yang ketiga, kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat, pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak. Dan yang kelima yaitu adanya pemutusan pengadilan. Kesimpulannya yaitu perjanjian yang telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Namun dalam praktiknya, kadang apa yang diperjanjikan tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, atau disebut wan prestasi. Terjadinya wan prestasi mengakibatkan pihak lain, atau lawan dari pihak yang wan prestasi dirugikan karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wan prestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi atau menuntut penggantian kerugian saja.